Saudara, saya akan membahas begitu banyak isu, saudara, ya. Yang adalah masalah metaverse. Meta itu artinya melampaui, verse itu adalah universe, yaitu dunia. Mau tidak mau kita ada dalam era digital hari ini, dan ada terjadi perubahan besar tentang dunia digital. Kenapa saya katakan demikian? Ya udah, nanti kita akan lihat ke gereja ada di dunia visual, udah seperti gereja offline dan lakukan itu, udah kayak avatar, saudara. Ganti pakaian, beli tanah, virtual dan segala macam. Itu eranya begitu sekarang. Saya baru pulang dari Amerika. Di Amerika sekarang di setiap mall ada ATM. ATM apa? Beli Bitcoin dan jual Bitcoin. Cryptocurrency sudah lakukan itu. Kita mau belanja segala macam, oke. Cashless bisa dan segala macam. Mereka bilang oke, kalau lu mau bayar pakai cash, lu tolong kasih tahu email gua. Kalau lu kasih tahu email gua akan give lu 20% untuk diskon lagi untuk makan ini. Kenapa diambil email kita? Kalau di Indonesia beda, kita mau shopping segala macam kasih email nggak dapat apa-apa kan? Tapi dia udah ambil data kita. Mereka udah ambil data, gua kasih bayar 20%. Kenapa? Saya akan kirim terus imbauan-imbauan segala macam. Terjadi perubahan yang fantastik dan kemudian ada di depan. Mau tidak mau, kita ada dalam perubahan itu. Yang paling heboh apa sih paling? Layangan putus. Makan ketawa kan lo. Layangan putus juga begitu. Coba lagi heboh, istri-istri jadi makin takut. Semua dicekin. Kayak papa kayak sama dia gitu. Semua lagi heboh, lagi happening di situ. Semua akan terjadi perubahan. NFT dan segala macam tuh yang Gozali everyday, yang mukanya di selfie terus kan, dijual. 0,3 Ethereum, dijual $3, satu foto. Makin lama makin naik, dijual transaksi, dapat fee dia 10%. Uangnya bisa 15M, padahal mukanya lebih ganteng gue dari dia. Ini kita semua pada selfie, nggak akan laku, karena beda, konteksnya udah beda. Ini terjadi perubahan, mau tidak mau sekarang terjadi perubahan. Dunia kerja juga berubah sekarang. Apakah nanti gedung-gedung tinggi di Tamrin, di Sudirman dan segala macam masih terisi? Belum tentu, bisa jadi semua meeting virtual kerja dari situ semua. Yang terjadi adalah begitu. Kita semua ada dalam sebuah keadaan yang akan berubah begitu cepat. Kebenaran makin tipis, ketidakbenaran makin tebal. Tingkat kompromi makin tinggi dan makin tidak tahu lagi. Karena dunia virtual tidak tahu mana orang baik dan mana orang jahat. Karena kita tidak tahu itu orang baik atau orang jahat. Ada yang pakai kepala saya, mungkin pakai orang lain. Kita tidak tahu lagi. Nah, Facebook akan buat tuh nanti kalau untuk metaverse ini, saudara akan di-tag dulu supaya bisa di-approve di metaverse itu adalah dari mukamu. Jadi kalau muka saya itu berarti orangnya adalah saya. Sekarang nggak bisa. Ini terjadi perubahan luar biasa. Gereja juga begitu, suasananya sudah seperti kayak gereja. Salaman sendiri pakai kacamata, salaman sendiri, senyum sendiri. Gila loh. Perubahan peradaban sudah ada sampai di situ. Ada satu jemaat, anaknya disekolahkan di London, dari Kanada. Saya tanya, Dek, sayang, sekolah di mana? Di London. Ambil jurusan apa? Psikologi, Om. Ngapain psikologi yang ambil di London? Di Indonesia banyak. Enggak, Om, di sana aja, Om. Kenapa? Karena ke depannya nih, Om, makin banyak orang gila. Karena metaverse ini akan menciptakan orang begitu banyak fantasi di dunia virtual yang tidak sebanding dengan realita. Dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya pakaian bagus. Pas dia buka kacamata, ya ilah gue susah lagi. Ya gila. Dia bisa gila. Berfantasi dalam dunia virtual tidak berbanding lurus dengan dunia realita. Di Amerika di mana-mana, di setiap store, hiring semua, butuh tenaga kerja. Langsung dikasih tahu per jam $13, per jam $14, per jam $16, dikasih tahu saudara. Lu mau take it or leave it? Saya tanya, kenapa orang gak mau kerja? Kenapa mereka gak mau kerja? Gak mau semua, kenapa? Mereka make money-nya simple. Yaitu apa? Main kripto, main saham dan segala macam. Make money-nya dapat, orang gak mau kerja lagi. Ngapain gue kerja gitu, dapat $50 per hari, padahal gue bisa dapat make money bisa sampai $300. Pola pikir udah berubah. Di Indonesia juga begitu. Teman saya pengusaha, dia punya pabrik di mana-mana. Oh bos, anak gak terusin nih, anak-anak gak mau terusin Pak. Oh kenapa bos udah tua begini masih kerja begini? Ya udah nggak apa-apa Pak, saya kerja begini. Anak-anak nggak mau ikutin proses Pak. Anak saya malah bilang apa? Nggak penting kerja keras Pak. Yang penting sekarang kerja printer.
Papa kerja di sana dapat duit sekian. Kita main begini Pak, dapat 3 juta per hari. Jadi bagaimana nih pabrik? Gampang, kasih ke gue yang ngurus. Pabrik dia suruh saya kasih ke saya biar saya ngurus. Kan gue yang untung. Enggak ada yang mau menghargai proses. Enggak ada yang mau. Yuk dapat mudah, lu akan hilang mudah. Yuk dapat sulit, engkau akan hargai berkat itu. Pasti saudara. Kalau kamu lakukan dengan proses yang baik, tidak akan pernah engkau mengalami kesulitan. Hari ini kita mau berbicara saudara tentang Ebenezer. Apa tuh Ebenezer? Dalam bahasa Ibrani adalah Eben itu batu, Heiser itu dalam kalimat help yaitu artinya penolong. Batu penolong, tapi dalam praktikal teologi artinya sampai di sini Tuhan sudah tolong kita. Nah di dalam konteks 1 Samuel pasal yang ke-7 ini unik sekali. Yaitu bangsa Israel, dia menyembah kepada Tuhan yang benar tetapi di satu sisi dia juga menyembah berhala lewat patung-patung. Kalau dalam bahasa kerennya ya adalah sinkritisme. Satu sisi dia percaya Tuhan, satu sisi dia percaya kepada iblis. Itu yang terjadi saudara. Ayo jujur loh ya, semua nih kita yang ada di tempat ini nih. Sebentar lagi kita akan masuk Imlek nih. Tahun apa ya antar lagi? Imlek nih apa sih ini? Harimau ya? Wah iya nih, ini pada Sio apa nih? Semua pada cari zodiaknya, wah ini kayaknya Taurus cocok nih sama Leo nih. Semua pada begitu nih. Semua udah pada percaya hal-hal yang seperti Feng Shui dan segala macam. Tolak ya, dia orang Kristen tapi percaya yang kayak begitu. Sinkritisme, dan itu musuhnya Tuhan. Jangan beli rumah Pak tusuk sate. Dulu rumah saya tusuk sate. Kenapa? Dijual sama developer untung. Kenapa? Karena saya beli dapat diskon 150 juta. Karena nggak ada yang mau beli. Kita beli pendeta. Karena duit gue hanya sampai situ. Baru bangun nggak nyampe 2 bulan. Udah ada yang beli lagi. Dapat untung gue 300 juta. Makanya gue lagi cari tusuk sate di mana lagi nih. Kambing ke, ayam ke, gue cari nih. Ada satu pengusaha anak Tuhan bangun gedung. Perkantoran di daerah Selipi. Dari lantai bawah sampai lantai atas. Dia nggak ikutin tuh bicara tentang angka sial. Angka 4 ada, angka 13 ada. Saya tanya Pak, kok ini angka sial semua ada di setiap lantai sih Pak? Pak Petra tahu. Setiap angka sial 4 dan 13 tenannya malah makin banyak. Apa artinya? Kita percaya sesuatu saudara. Kalau saya bilang mimbar ini setan, dan saudara percaya mimbar ini ada setan, mimbar ini akan terbang di mana-mana. Itulah iman kita. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini belajar dengan kata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Bentuknya bukan pas tapi bentuknya present continuous. Kalau Tuhan menolong hari ini, pas selesai, dia tidak akan tolong waktu yang akan datang. Tapi kalau present continuous, Tuhan bukan hanya tolong kita hari ini, tapi dia akan tolong kita sampai kapanpun. Bukan hari ini saja, tapi sampai kapanpun dia tetap tolong saudara. Ada amin? Yuk kita buka Alkitab 1 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan baca. Saudara mau temenin saya baca-baca, kalau enggak saya baca sendiri. Ayat 1 sampai 12. Yuk kita baca ayat 2 dan 3 kata perintah yang digunakan. Ayat 2. Sejak 1, 2, 3 ya. Sejak saat tabut itu ditinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ayat 3, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan, kata perintah, dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing, kata perintah, jauhkanlah. Dan para Asiterot, dan di tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan, kata perintah. Dan beribadalah kepadanya, kata perintah. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Impact dari sebuah perintah. Apa artinya? Lagi diajarin sih sama kita. Kalau engkau punya masalah terus sampai hari ini dan masalahmu tidak selesai, jangan-jangan ada kutuk. Ada terikat dengan kuasa gelap. Kuasa gelap bukan bicara tentang patung aja semata-mata. Maka kenapa bangsa Israel diserang oleh Filistin terus? Karena dia bergaul dengan setan. Dengan kuasa gelap, dengan patung-patung itu. Hati-hati ya, mencintai Tuhan, mencintai dunia lebih daripada Tuhan, berhala loh. Oke ya Bu. Perempuan apa sih koleksinya? Tas ya. Wah tas ya, perempuan biasanya suka koleksi tas ya. Tasnya ada 20 yang dipakai cuma 2.
punya Hermes, punya Louis Vuitton, yang dipakai apa? Kipling. Oh, Adi. Aduh, kacau deh perempuan memangnya. Saya punya istri, anak kan 2 cewek juga kan. Kemarin pas ke Amerika paling takut gue kemana bro? Factory outlet. Apalagi yang premium ya. Istri bilang, itu Pak bagus Pak factory outletnya. Oh iya siap, aman. Gue gak bergeming. Karena istri sama anak perempuan, itu satu suara kekor. Dua-duanya perempuan doyan tas semua lagi. Pas sampai di tempat tas. Yang pas ini Pak iya, gue ke toilet tuh handphone gue matiin. Hilang signal. Kan lu udah ada tas lo ini warna hitam, yang merah gak ada, ajaib. Kok lu bisa begitu sih barang? Hati-hati lu berhala tuh barang. Mencintai suamimu daripada Tuhan sampai kamu tidak mau gereja, itu suami jadi berhala. Mencintai istri, minta Tuhan lebih daripada Tuhan, wah itu berhala. Mencintai uang lebih daripada Tuhan itu berhala. Melayani Tuhan sampai mengabaikan keluarga, pelayanan pun juga berhala. Sederhana aja, ayo laki-laki apa hobinya? Koleksi jam, sepatu, mobil kalau duitnya banyak. Saya ke Surabaya, jemaat kaya raya. Di basementnya tuh mobil mewah semua, Force, segala macam, mobilnya mewah semua. Anaknya 2 orang masih SD, saya pengen nyetir di mobil. Mobilnya mewah semua, Ferrari, Force, segala macam, udah saya lihat. Saya lihat tuh mobil yang gak nyampe 50 km loh, gak pernah dipakai. Pak ini kapan pakainya? Saya senang aja Pak, pagi-pagi panasin dilihat, ya gila. Berhala tuh orang. Apa gak berhala tuh? Saudara mengeluh dengan wajahmu sehingga engkau mau mempercantik wajahmu dengan cara apa? Berhala. Segala sesuatu dalam dunia ini melampaui Tuhan, berhala. Jangan terikat. Lihat uang kita tuh, baca uang kita. Bank Indonesia keluarkan uang dengan jumlah Rp20.000 sebagai alat pembayaran yang sah. Uang itu bukan subjek, uang itu alat. Kita yang subjek mengolah uang, tapi gara-gara uang, ibu, bapak, suami, istri bisa ribut. Masalah uang, kakak beradik bisa bunuh-bunuhan. Itu berarti uangnya nggak salah, kitanya yang salah. Kalau kita mencintai itu lebih daripada Tuhan, mamon itu barang. Maka kita semua yang hadir dalam ruangan ini, berhala itu bukan hanya bicara tentang patung itu ada di situ. Kalau engkau terpikat dengan hal itu dan kemudian engkau terikat dengan hal itu melebihi daripada Tuhan, berhala. Jadi semua yang hadir dalam ruangan ini, perhatikan baik-baik. Mau lepas dari sebuah masalah, hidupmu harus lepas dengan peristiwa itu. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pak, setiap saya pacaran diputusin terus Pak. Baru pacaran 3 bulan diputusin. Pacaran 4 bulan diputusin. Kenapa ya Pak? Lu cek baik-baik deh. Bapakmu dulu pernah sakiti wanita gak? Enggak Pak, bapak saya setia. Engkong lu kali. 4 keturunan. Kutuknya 4 keturunan bos. Pak kenapa ya Pak? Setiap bisnis udah di depan mata, udah mogol, hilang. Mogol, hilang. Cek deh. Kalau sekali saja masih pikir ini ada faktor keberuntungan atau ya udahlah biasalah begitu. Kalau terus berulang-ulang kali ada kutuk loh. Jangan-jangan bapakmu dulu tukang tipu. Belum tuntas, engkau punya tipuan. Itu kayak dosa turunan belum tuntas. Saya hamil Pak 3 kali, 3-3-nya keguguran. Stop dulu, putuskan dulu nih ada kutuk apa nih. Tuntaskan dulu. Kadang-kala kita nggak buat, tapi kita menanggung yang dari atas. Pak, tapi kan saya sudah dibaptis. Jangan bilang baptis itu melepaskan kutuk. Baptis itu tidak menyelamatkan engkau. Yang menyelamatkan engkau adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Clear dulu di situ. Oh Pak, tapi saya sudah dibaptiskan Pak, kutuk itu hilang. Siapa yang ngajarin itu? Tidak pernah bicara tentang hal itu. Pribadimu dengan Tuhan putus, dalam pengertian komunikasimu dengan Tuhan oke, ada pelepasan. Waktu pelepasan itu ada recovery. Nah recovery-nya itu butuh waktu saudara untuk lihat ke depan ini bagaimana jalannya. Itu berarti semua yang hadir dalam ruangan ini, jangan dulu cepat menjudging segala peristiwa yang terjadi hari ini tanpa melihat efek yang ada di belakang. Sesuatu yang ada di belakang. Jadi supaya saudara keluar dari tempat ini Januari loh. 1 minggu lagi kita akan selesai Januari tahun 2022. Supaya 11 bulan ke depan engkau hidup dalam berkat-Nya Tuhan. Kalau enggak ganti tahun ya begitu terus.
Kalau enggak bisa ketemu dengan kata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan tolong saya atau tidak. Saudara yakin enggak kalau Tuhan bisa tolong kita hari ini? Saudara yakin ada Tuhan di sini enggak? Enggak kelihatan, tapi kita rasakan. Buktinya kapan kita tahu Tuhan hadir dalam ruangan ibadah ini? Tadi saya tanya, saudara langsung bilang amin. Tidak mungkin kamu ngomong amin kalau enggak Tuhan touching hatimu. Tuhan tidak terlihat, tapi dia hadir di tempat ini. Dan saya mau sampaikan, dia ada di tempat ini. Dan dia pasti memberkati saudara. Nggak mungkin saudara tepuk tangan kalau nggak ada Tuhan Yesus. Biasa simpel ya. Jadi kalau orang lagi lakukan konser, apa tuh namanya tuh yang Korea punya tuh apa namanya? K-pop ya. Wah sampai teriak-teriak, wah histeris. Ah, itu setan yang ngomong. Itu setan hadir tuh. Nah kalau saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, you excited bos. Wah hati lu terbakar. Dengar firman Tuhan hatimu terbakar. Memuji Tuhan happy banget. Omnipresent Tuhan hadir dalam dirimu. Exactly 100%. Pasti Tuhan hadir dalam hidupmu. Sehingga semua yang hadir dalam ruangan ini saya lihat dari pagi sampai sekarang nih, Om Apollos, nggak ada yang ngantuk. Karena mereka sedang berjuang. Tadi ibadah ke pertama apa kedua yang saya lihat di bagian belakang begini. Dia liatin gue makin ngeker lu dia begini. Wah dalam hati gue bentar lagi jatuh. Ayat berikutnya kita baca ayat 4 keputusan. 1, 2, 3 ya. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada apa? Diomongin sama Samuel. Mau lepas dari orang Filistin. Oke, good. Lepasin dulu semuanya. Ayat 4 dia ambil keputusan. Oke, gue tinggalin semuanya ini. Itu harus ada keputusan. Keputusan itu harus dibuang. Kita pernah layani orang kerasukan setan. Bawa kain merah. Datang ke kantor. Dia pernah latihan silat ya. Datang lihat muka saya melotot dia. Lo kenapa melotot? Siapa kamu? Dia liatin saya begini. Dia berdiri di tempat duduk kayak gini. Dia berdiri terus kemudian dia bersila. Dia tatap mata saya. Saya biasa aja sih. Saudara, dipegang badannya kayak besi. Nggak bergerak loh saudara. Kita nggak tengking orang itu. Hanya nyanyi doang. Tapi kalau lihat orang kerasukan setan, kamu nyanyi nggak boleh tutup mata. Dia kabur. Atau dia pukul kamu. Nyanyi itu. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Nyanyi gitu, 4 orang kok. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Teriak ya, ampun banget. Setiap nama Yesus teriak. Itu yang membuat saya melayani Tuhan full power. Karena siapa yang saya layani, pribadi yang saya layani, punya kuasa. Itu yang membuat saya happy dan selalu excited ketika ada di atas mimbar. Bicara tentang Yesus. Ketika nama Yesus dia berteriak. Itu gak diapa-apain, jatuh begitu. Itu kain merah kita bakar keluar darah semua. Apa artinya? Ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan hal itu. Saya mau sampaikan bagi saudara-saudara. Engkau tidak lagi hidup dalam tekanan dan engkau tidak lagi hidup dalam ketakutan. Tapi engkau hidup menjadi orang merdeka yang dilepaskan lewat peristiwa apapun lewat karena Tuhan. Ada amin? Jangan cerita-cerita Pak Pendeta. Tadi malam saya tidur Pak mimpi. Gigi saya ompong Pak. Rajin sikat gigi bos. Orang Kristen begitu tuh. Tangan gatal nih mau dapat duit. Asam urat lu tinggi bos. Gue gatal terus gak dapet Pak bos. Asam urat ternyata tinggi 9,4. Ini hari ini kita semua yang ada dalam ruangan ini nih, hati-hati ya tentang hal ini, harus ambil keputusan. Ayat 5-6, yuk kita baca pengakuan. Ayat 5-6, jadi itu beranjak ya. Perintah, ada keputusan, baru ada pengakuan. Biasanya begitu ya.
keputusan baru ada declare. 5-6 kita akan baca yuk. 1, 2, dan 3. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan dan Samuel menghakimi orang Israel di apa? Apa artinya? Ambil keputusan oke, tapi tanpa declare tidak ada pemulihan. Harus ambil keputusan, tapi harus disertai dengan pengakuan. Dan orang mengaku tidak perlu dipaksa. Kalau dia mengaku tidak perlu dipaksa dan dia mau mengaku sendiri, ini orang pasti akan diubah dan akan diberkati Tuhan. Kamu paksa orang berubah karena kamu suruh dia, di depan kamu dia berubah, di belakang kamu dia tidak mungkin berubah. Tapi kalau dia mau datang dan dia mau berubah, kesadaran dari hati dia, pasti perubahannya genuine dan itu akan dampak buat yang akan datang. Jangan rubah hati orang kalau belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, dia akan diubah oleh Tuhan lewat anugerah Tuhan. Yang setuju katakan. Ada amin? Wow. Di Amerika. Gereja-gereja sekarang di Amerika. Gereja, Om Apolos saya pergi ke gereja. Reformed Presbyterian Church. Itu di depan gerejanya itu ada tiang pakai bendera pelangi. Itu berarti gereja itu setuju dengan homoseksual. Dilakukan pemberkatan. Dilakukan itu gereja Reform Presbyterian. Saya tidak antipati dengan orang homoseksual. Saudara boleh datang ke gereja. Karena saya punya hubungan sosial dengan orang homoseksual. Tapi saya tegas dengan perilakunya. Kita harus tolong orang itu. Ada orang gay hubungi saya di Instagram saya. Pak Petra, saya gay. Iya, lu gak usah kasih tahu, gue udah tahu kok. Ya iyalah di Instagram, oh cucok meong loh. Ya di Amerika kan cowok sama cowok ciuman biasa aja Pak. Anak saya bilang, lu jangan ngomong sedikit pun homo atau gay. Dia denger lu diisul loh. Jadi pas lagi ada ciuman itu, saya lewat gini, cucok meong. Kan dia gak ngerti. Toto dia orang Indonesia, lu ngomongin gua lu, selesai gua. Saya gay Pak, saya mau rubah diri saya jadi perempuan. Tapi hati saya sakit Pak. Saya menikmati status itu tapi saya mau berubah. Kok saya disuruh Tuhan datang ke Pak Petra? Kenapa begitu terus ya? Kayak Pak Petra bisa berikan jalan keluar, oh Tuhan tolong. Karena orang gay gak boleh dilayani oleh pendeta laki. Nanti dia suka emang. Nggak boleh. Gay hanya boleh dilayani oleh pendeta perempuan. Lesbian dilayani oleh pendeta laki. Itu etika dalam konseling. Baru setelah dia normal, kembali ke pendeta laki. Itu konseling namanya. Konseling pastoral begitu. Saya lihat terus Bapak di Instagram, saya diberkati dengan video-video Bapak. Oh, ya. Saya bilang sama dia, kalau kamu mau berubah saja, saya tahu sudah pasti Tuhan yang suruh kamu berubah. Karena gak mungkin dia mau berubah. Kalau dia gak hubungi saya, dia hubungi saya pasti dia mau berubah. Makanya semua yang hadir dalam ruangan ini, masih ada peluang untuk lakukan apapun, tapi masih ada perubahan untuk bagi orang yang mau mengakunya. Kalau engkau mau jujur dengan Tuhan, hidupmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Aduh, saya ini udah layani beberapa orang model kayak gitu. Punya anak juga dan diberkati Tuhan. Waktu saya nakal jualan narkoba, user drug saya. Jualan narkoba ke Amerika, ke Arlington. Kenapa saya pergi ke Amerika kemarin bawa istri sama anak-anak saya? Karena saya mau napas tilak peristiwa tahun 1996. Saya jualan narkoba di Arlington, Virginia. Jadi saya pergi ke sana tinggal di Arlington, Virginia hampir 40 hari. Saya bilang sama anak-anak saya, dulu Papa jualan narkoba ke sini, tapi sekarang hari ini Papa datang ke sini untuk melayani Tuhan. Buat mereka tuh. Saya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kalau kita mau dirubah oleh Tuhan, kita dirubah oleh Tuhan. Waktu saya user drugs dealer, saya tinggal sama kaum lesbian, tinggal sama mereka.
Oh, mereka keluar nggak pakai itu. Nggak ada rasa. Dia nggak ada rasa. Gua nggak pakai semua dia. Pakai baju polos-polos nggak pakai dalaman. Dia ngomong sama saya, tinggal sama mereka 4 bulan saya sama mereka. Saya bertobat jadi hamba Tuhan. Mereka berdua juga berubah. Yang satu sekarang jadi pemimpin kor di gereja, yang satu sudah nikah punya anak 3. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin gak nih? Tapi kayaknya di sini jantan sama betina nih kelihatan ini. Yuk berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus ya. Ayat 7, kita akan baca yuk ayat 7. Tadi ayat berapa? Oke. Tadi pengakuan ya, tadi ayat berapa? 6. Makasih ya. Terus makan siang kebanyakan nih. Ayat 7 kita baca yuk. 1, 2, 3, ya. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka terhadap apa? Oke, lihat, perhatikan baik-baik ya. Ini kronologinya, sistematis nih. Mereka itu takut dengan orang Filistin, dijajah oleh orang Filistin. Filistin bukan Palestina loh, beda loh. Suku dan nationality, itu beda sekali. Orang Filistin hajar orang Israel, karena kenapa? Dia diperbudak dengan berhala. Sehingga orang Israel takut dengan orang Filistin. Oke, datanglah Samuel ngomong sama orang Israel, lu harus lempar tuh buang itu, semua patung, percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati, kamu akan dijauhkan dari tantangan orang Filistin. Akhirnya mereka declare, ambil keputusan, oke, saya mau beribadah sama Tuhan. Oke, hari ini saya mengaku dosa. Udah clear nih, selesai. Bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa apa yang sudah dia lakukan untuk mengaku dosa, melepaskan berhala itu, membuktikan benar nggak kalau dia bisa dilepaskan dari orang Filistin. Maka Tuhan kasih case, ayat 7. Orang Filistin suruh datang ke Mizpah untuk apa? Temui orang Israel, datang ke sana. Itu untuk membuktikan supaya Allah bisa bekerja. Perhatikan baik-baik. Kalau kita yakin Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita, Tuhan akan pelihara saya. Tuhan akan lindungi saya. Maka tahun 2022 Tuhan izinkan kita ada masalah. Kesulitan keuangan kah? Ada masalah dengan yang lain kah? Supaya kita bisa lihat Tuhan pelihara kita. Bagaimana Tuhan pelihara kita kalau tidak ada kesulitan? Maka diizinkan kesulitan, di situ baru Tuhan pelihara. Artinya apa? Berita yang positif harus ada peristiwa yang negatif. Supaya berita yang positif mengcounter untuk peristiwa yang negatif. Saudara dan saya, kalau hari ini engkau ada masalah, tapi kamu sudah pegang janji Tuhan, yakin dan percaya Tuhan pasti tolong saudara. Diizinkan ada masalah, ada pergumulan, Tuhan tolong. Tahu. Pulang dari Israel lagi. Oh itu berarti gue kangen mau ke Israel, Pak. Karantina kemarin 7 hari. Karena karantina aja ya. Kasihan. 7 hari karantina. Biaya karantina 33 juta. Biaya tinggal di Washington DC sewa apartemen 28 juta sebulan. Karantina 33 juta. Ajaib pertolongan Indonesia. Tapi gak apa-apa lah, kan gue cinta Indonesia, gue cinta Jokowi banget. Saya kasih tau ya. Saya kasih tau nih, saudara. Negara ini buat saya, negara yang paling tertib dalam mengolah pandemi. Masker di mana-mana, peduli lindungi. Apa enggak hebat, ini negara top dah. Dah itu doang yang gue pengen ngomong. Amerika saya gak mau pulang. 14 hari kayaknya gak mau gue pulang nih, tunggu 7 hari. Harap 5 hari, 7 hari juga. 33,5 juta, gampang nih. Mau bayar nih. Nah, baru saya buka nih. Tiba-tiba ada orang telepon saya. Kita mau bayar 33,5 juta. Wah kayak gede. Bagi saya gede, bagi saudara sih kelihatannya biasa aja, small money. Kelihatan wajah-wajah ini ini kayak sebulan penghasilannya 10 M nih. Amin aja, amin ya, amin.
Amin, nothing is impossible ya. Nothing is impossible, kayaknya nothing doang nih. Mau bayar nih Pak. Udahlah, udah bayar apa ceritanya. Baru saya buka rahasia nih. Tadi saya ngomong di dalam nggak clear nih. Ngomong di luar baru clear. Ada orang yang telepon. Pak, saya dapat mimpi tadi malam. Mimpi apa? Saya diperintahkan Tuhan untuk bayar Bapak karantina Bapak. Yang kayak gitu gue seneng. Mimpi yang banyak lo kalau bisa 3 kali lipat. Karantina dibayar. Seneng gue langsung karantina. Dibayarin. Saya sih sederhana aja saudara ya. Nggak akan pernah orang taat itu dibiarkan Tuhan. Dapat tantangan apapun pasti Tuhan tolong kita. Kita jalan dari Washington DC ke Delaware. 2,5 jam nyetir mobil sendiri saya. Sampai di situ ban pecah. Beda kayak di Indo, ban pecah telepon temen, datang temen. Tambal ban, ucok 24 jam. Cari ucok nggak ada, adanya butet. Tambal ban nggak bisa, mau telepon harus punya kartu AAA, nggak bisa. Kalau mobil kempes di tengah jalan berhentikan, udah kita pulang sendiri pakai Uber. Itu mobil tinggalin di situ. Wah ini bagaimana nih? Bawa istri, bawa 2 anak perempuan, di ban pecah nih bagaimana nih? Wah ini tantangan banget nih. Apakah saya berangkat dari Washington DC ke Delaware saya nggak berdoa? Tuhan sertai saya, iya berdoa. Tuhan tolong saya, iya berdoa. Datang ban pecah, Tuhan tolong. Wah ini bagaimana nih? Labut. Muter di situ. Orang boleh mana mau tolong? Siapa yang mau tolong? Ambil, buka sendiri. 1 bur bisa kebuka. Masih ada 4 lagi nih. Pas buka 4 nggak bisa-bisa. Ada orang bule tinggi begini, dia begini doang. Dia nggak bisa. Dia yang gede aja nggak bisa, apalagi gua. Wah ini sih lama nih. Anak-anak sih nggak peduli di mobil pada main TikTok. Itu Tuhan Yesus tolong. Istri, tiba-tiba Yola beli, Pak, gue masih inget Pak. Di rumah itu kita punya skrup botol. Kalau kita buka botol itu terlalu susah, nggak bisa dibuka. Biasanya kita ketok-ketok. Tutup botol itu, nanti dia jadi kendor. Lu aja yang ketok Yol, jangan gua. Gue udah capek punya ini. Gue udah masuk ke bawah kolong mobil nih. Ini si mobil jatuh gue kena punya lu, gue bilang sama lu. Diketok-ketok sama dia. Semua diketok-ketok, kebuka juga lu. Sekarang kita ganti bannya pakai ban serep, kan lebih kecil. Enggak seperti ideal. Harus bawa 2,5 jam. Lewat hutan. Doa kita apa? Enggak amin-amin lu. Kalau sampai di tengah jalan ban ini bermasalah lagi, kacau. Tuhan bawa. Baru saya dikasih hikmat. Kalau nggak ada tantangan, nggak ada unity kan. Kalau nggak ada tantangan, kita berempat nggak berdoa bareng kan. Sambil nyetir, lagu rohani kenceng banget. Anak di belakang nyanyi, kalau ban nggak ganti, nggak mungkin begitu. Lu TikTok semua di belakang lu. Ya, so simple banget saudara. Hidup ini dibuat begitu sama Tuhan. Kalau kamu mau belajar dengan hal yang sepele dan kamu melihat itu ada pekerjaan Tuhan, ada invisible hand yang bekerja dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah mengeluh, tapi engkau terlalu bersyukur, Tuhan terlalu baik. 8-9 ada jawaban, nanti 10, 11, 12 kita pulang. 8-9 kita akan baca. 1, 2, 3 ya. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu semua mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Artinya orang yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, sudah dipulihkan oleh Tuhan, dan sudah mengaku di hadapan Tuhan. Ada tantangan, seruanmu tidak pernah tidak dijawab oleh Tuhan. Artinya hari ini ketika engkau pulih, berani jujur dengan Tuhan,
Tidak ada doamu yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dia akan jawab tepat pada waktunya. Siapa yang yakin hari ini masalahmu diselesaikan oleh Tuhan? Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Siapa yang yakin pemulihan akan terjadi? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat berikutnya saudara. 10, 11 dan 12 terakhir. Waktu habis. 1, 2, 3 ya. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu. Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Apa artinya? Hari ini saya mau sampaikan. Engkau susah melawan musuhmu karena engkau tidak punya kekuatan. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Dia akan menyelesaikan perkara kita. Saudara jangan pakai kekuatanmu. Kekuatanmu tidak akan mampu. Karena Tuhan bilang apa? Engkau adalah domba yang akan kuutus ke tengah serigala. Secara fisik kita tidak akan mungkin bisa menang dengan serigala. Karena saudara domba. Maka aksioma yang muncul dalam pikiranmu. Tidak mungkin ada domba kalau tidak ada gembala. Karena di mana ada domba selalu ada gembala. Maka gembala punya tongkat dan gada. Yang mengalahkan musuh kita bukan dombanya. Tapi gembala kita. Siapakah dia? Yesus Kristus. Bahkan dia disebut dengan Immanuel. Artinya Allah menyertai engkau dari kata Elohim. Bukan hanya Allah menyertai engkau. Kalau Allah menyertai engkau, dia bodyguardmu. Tapi kalimatnya adalah Allah berjalan bersama-sama dengan saudara. As the friend, ya. Tapi as the father, dia sebagai bapa, sebagai sahabat. Yang pegang tanganmu day by day. Itu berarti bukan hari ini saja. Sampai dengan akhir tahun 2022. Bahkan sampai tahun yang akan datang. Dia pegang engkau dan berjalan bersama dengan saudara. Ada amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Tuhan yang akan tolong kita. Tuhan yang akan tolong kita. Tidak ada orang lain yang tolong kita. Selain Tuhan yang tolong kita. Kamu harap orang itu tolong kita. Dia enggak tolong kita. Tuhan akan pakai orang yang tidak kita kenal. Dia akan tolong kita. Kamu jangan pergi kepada orang lain. Kamu datang sama Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar. Ada banyak cerita sih Pak. Yang saya mau cerita di mimbar ini. Tapi waktunya udah habis. Nanti aja deh. Banyak cerita, banyak. Lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Terlalu ajaib. Mau mati gue di Amerika. Satu keluarga mau mati. Tuhan tolong kita. Tapi saya gak mau cerita, waktu udah habis. Nanti aja kita ketemu. Ada waktunya. Nih kayak penasaran gini, nanti jemaat ada masalah apa Pak di sana Pak? Pasti gitu tuh. Mau mati kita berempat. Tuhan tolong kita. Ada tangan yang tidak terlihat yang tolong kita. Yes. Nggak bisa bantu siapapun. Adik saya warga negara di Amerika. Udah tinggal kurang lebih 32 tahun. 4 hari sebelum berangkat, dia tabrakan, mobilnya hancur. Sebelum saya berangkat ke Indonesia. Ronsen kepala, badannya dia oke, pulang. Dia adik saya beda usia 1 tahun sama saya. Kita mau terbang balik ke Indonesia, mau boarding. Dia peluk saya peluk dia. Saya nangis sama dia berdua kayak anak kecil. Kenapa? Karena dia tinggal sendiri dan saya harus balik ke Indonesia. Sedih ya gitu ya. Pikir baru kita tahu ya. Dia cerita sama saya, dia bilang begini. Pat, di every week kata dia. Setiap gue mau birthday selalu gue tabrakan hebat. Dan gue mau mati. 6 bulan lalu napas gue terhenti Pat. Dan gue telepon 911 dan gue dibawa ke rumah sakit. Lo tahu kan? Papa mama di Indonesia, kakak-kakak gue semua di Indonesia. Dia anak paling bungsu. Gue lonely sekali.
Saya peluk dia, kita jalan berdua, mau lunch berdua di dalam mobil. Mau nangis, gak jadi nangis. Dia cerita sedih, gue bilang, stop, you didn't make me cry. Jangan membuat gue sedih, gue gak mau. Jadi dia cerita ke kaca sana, gue cerita ke kaca sana. Nah, balik. Pesan gue satu, sebelum gue balik ke Indonesia. Cari Tuhan. Gak ada yang bisa tolong lo, Tuhan yang tolong lo. Oh dia peluk saya lo. Gue udah lupa Tuhan, yuk cari Tuhan hari ini. Gak ada yang bisa tolong kita. Mungkin kamu, orang tua udah meninggal semua, you lonely hari ini. Yuk cari Tuhan. Mungkin saudara juga ngekos sebagai seorang mahasiswa, yuk cari Tuhan. Gak ada yang bisa tolong kamu. Kamu menangis dengan kesendirian, stupid. Cari Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa tolong saudara dan saya, hanya Tuhan. Tapi saya gak mau cerita yang saya sama keluarga mau mati. Waktunya mau habis. Ayat 12 kita baca, yuk. Udah pulang, udah gue gak mau lagi cerita. Gue takut nangis. Ayat 12 ya kita baca, yuk. 1, 2, 3 ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini tema memberikan saya kekuatan. Akhirnya Samuel berkata dan lakukan itu semua. Dia taruh batu di sini dan dia katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah tolong saya. Dan Tuhan yang sama akan tolong kita di waktu akan datang. Ingat baik-baik, Tuhan tidak terlihat, tapi tangannya akan bekerja dan menolong saudara memberikan jalan keluar. Yang setuju katakan? Siapa yang masih punya keyakinan teguh bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidupmu? Berikan tepuk tangan yuk. Biarlah damai sejahtera Allah ini menyertai kita. Saudara, kalau sudah menerima kebaikan Tuhan, jangan lupa mengucap syukur. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom.